Nah, berdasarkan video sebelumnya, melihat banyaknya limbah daun yang dibiarkan begitu saja, sempat pernah terpikir gak nih, apakah daun itu bisa kita gunakan sebagai alat pembayaran? Atau mungkin pernah mendengar percakapan antara seorang anak dengan ibunya, ketika seorang anak menginginkan sesuatu, dan ibunya menjawab, nanti belinya, kalau daun udah bisa jadi uang, nanti bayarnya pakai daun. Mungkin sekarang kata-kata itu bukan hanya kata-kata lagi. Dan perkembangan zaman, kini daun yang pada video sebelumnya hanya dibiarkan begitu saja dan menjadi limbah organik, kini bisa kita olah menjadi sesuatu yang bernilai lebih ekonomis. Salah satunya akan kita bahas dalam video kali ini, yakni mengenai pemanfaatan limbah organik daun kering menjadi briket arang. Dan bersama aku, Ayunda, mari kita belajar bersama. Nah, dalam pemanfaatan ini, selain kita bisa mengubah daun menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, kita juga bisa menambah alternatif dari pengolahan limbah yang biasanya hanya dibiarkan saja atau dibakar. Nah, jika dibakar, itu maka akan menambah polusi udara dan menimbulkan pencemaran udara. Nah, dari proses pembakaran ini akan terjadi reaksi antara oksigen dengan senyawa karbon yang berlangsung dengan cepat dan menghasilkan energi serta gas-gas tertentu yang bisa menyebabkan polusi. Seperti reaksi pembakaran berikut ini, ketika senyawa karbon itu bereaksi secara sempurna dengan oksigen, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air serta energi. Namun, bila pembakarannya ini berlangsung dengan oksigen yang terbatas, maka akan menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air serta energi. Oleh karena itu, perlu adanya pengolahan limbah yang baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yakni mengolah limbah daun kering menjadi briket arang. Nah, sebenarnya apa sih briket arang itu? Nah, briket arang ini merupakan jenis bahan bakar dari serbuk arang yang dipadatkan dan direkatkan dengan lem yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Biasanya itu menggunakan perekat dari tepung sagu atau tapioka. Dibuatnya ini bisa dari aneka jenis sampah seperti ranting, dedaunan, rumput, jerami, dan yang lainnya yang diolah melalui proses karbonisasi. Adanya isu yang sedang menjadi perbincangan hangat pada beberapa tahun terakhir ini, yakni mengenai kelangkaan bahan bakar di dalam negeri yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk, sehingga pembuatan briket arang biomasa ini juga bisa menjadi alternatif dari kelangkaan bahan bakar. Dan proses ini akan menghasilkan bahan bakar yang bersih, aman, mudah diangkat, serta lebih higienis dibandingkan dengan kayu bakar. Lalu, bagaimana sih proses pengolahan dari pembuatan briket ini? Langkah-langkah dari proses pembuatan briket ini, diantaranya untuk langkah yang pertama, yakni kita dapat mengumpulkan material dari pembuatan briket ini, yakni yang akan kita gunakan di sini sampah organik. Kita dapat memulainya dengan mengumpulkan limbah daun kering yang ada di sekitar rumah kita. Nah, untuk langkah yang kedua, yakni proses karbonisasi atau pengarangan material. Setelah materialnya terkumpul, kemudian akan dilakukan proses karbonisasi atau pengarangan, yakni proses pirolisi dengan mengubah bahan baku asal menjadi karbon berwarna hitam melalui pembakaran dalam ruang tertutup dengan udara yang terbatas, atau bisa disebut juga dengan pembakaran dengan kadar karbon yang rendah. Nah, berikut terdapat dua contoh karbonisasi. Yang pertama, dimasukkan ke dalam kalengnya, sedangkan kedua menggunakan alat. Nah, untuk langkah yang ketiga, yakni bahan organik yang telah dikarbonisasi sebelumnya itu kita tumbuk dan saring menjadi butiran yang halus. Nah, untuk langkah yang keempat, kita dapat mencampurkan briket yang telah disaring menjadi butiran halus itu dengan perekat sehingga terbentuk adonan dan kemudian dicetak dengan mesin briket. Dan di sini terdapat contoh dari mesin briket untuk pembuatan briket yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Nah, untuk langkah selanjutnya, langkah yang kelima, yakni proses pengeringan. Ini bisa dilakukan kurang lebih selama 2 hari dengan tujuannya itu untuk mengurangi kadar air. Nah, setelah proses pengeringan, maka jika akan dijual,
akan dipasarkan, maka langkah selanjutnya yakni pengemasan dan pemasaran. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.